Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda dari kelas 7A. Saya ingin cerita fabel untuk melengkapi nilai ujian praktek B-Indo milik saya. Berjudul Ayam Jantan Milik Rubah. Ada seekor rubah yang sombong dan cerdik. Suatu hari ia bertemu dengan seekor ayam jantan yang juga terkenal paling cerdik di peternakan. Katanya, "Kau sangat cerdik. Coba, bisakah kau memejamkan matamu?" Berterik tentang rubah. Tanpa curiga, si ayam jantan memejamkan matanya. Tapi tiba-tiba si rubah menerkam dan menggigit lehernya. Saat hendak lari, petani melihatnya. "Hai, lepaskan, itu ayamku." Dengan suara tercekek, ayam jantan masih sempat menasehati si rubah. "Katakan pada petani, jika aku adalah ayam milikmu." Saat rubah akan berkata seperti itu, ia pun melepaskan gigitannya, sehingga kesempatan itu tak disia-siakan ayam jantan. Ia langsung lari dan terbang ke atas pohon. Dan kali ini si rubah mengakui kecerdikan si ayam jantan. Sekian cerita fabel. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad dari kelas 7D ingin menceritakan balas budi seekor semut. Suatu hari di derasnya aliran sungai terlihat seekor semut yang tak sengaja jatuh terpeleset ke dalamnya. Semut berteriak sekencang mungkin dan meminta pertolongan. "Tolong, tolong, aku tidak bisa keluar dari sungai," kata si semut. Dari kejauhan seekor burung merpati yang melintas melihat kejadian itu dan terbang menghampiri semut merpati. Menghampirinya sambil membawa sehelai daun untuk menolong semut keluar dari derasnya air sungai. "Tenang semut, aku akan menolongmu. Tangkap daun ini," kata burung merpati kepada semut. Semut pun selamat dari kejadian yang menimpanya. Tak lupa semut mengucapkan terima kasih kepada burung merpati karena telah menolongnya. "Terima kasih banyak burung merpati, tanpa kamu mungkin aku sudah hanyut bersama derasnya air sungai," ujar semut sambil menangis haru. Keesokan harinya semut melihat seorang pemburu yang sedang mengarahkan target tembakannya kepada burung merpati. Melihat hal tersebut, semut mencari cara agar sang pemburu gagal untuk menembaknya. "Oh tidak, burung merpati yang menyelamatkanku aku kemarin akan ditembak oleh pemburu. Aku harus cari cara untuk mencegahnya," ucap semut dalam hati. Akhirnya semut menggigit kaki sang pemburu hingga membuatnya kesakitan dan akhirnya salah membidik sasaran. Burung merpati kemudian mengetahui kalau semut telah menggagalkan aksi pemburu. Ia kemudian mengucapkan terima kasih. "Terima kasih banyak semut, tanpa kamu aku mungkin sudah mati terkena tembakan si pemburu," kata si merpati. Sekian Fadil Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita dari kelas 7D. Saya ingin menceritakan dongeng tentang gajah dan teman-temannya. Ada gajah kesepian yang mencoba berteman dengan hewan lain di hutan. Tetapi hewan lain menolak bermain dengan gajah tersebut karena tubuhnya. Suatu hari, semua hewan melarikan diri dari harimau besar yang buas. Nah, kala ini si gajah dengan berani melindungi hewan-hewan yang ketakutan dan bahkan menendang si harimau. Kini pun gajah memiliki banyak teman di hutan. Pesan moralnya, keberanian dan ketulusan bisa membawa kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Haifaldo dari Sekolah SMP Negeri 1 Simpang 4 kelas 7D.
Singa menceritakan cerita fabel tentang singa dan buaya yang bersahabat selamanya. Pada suatu hari, ada singa yang sedang tertidur pulas. Tiba-tiba buaya tidak sengaja menabrak singa. Aku ngantuk sekali, aku ingin tertidur sebentar. Siapa yang menabrakku? Kau kah singa? Aku makan kau. Singa pun ingin memakan buaya. Namun buaya mengajukan permohonan untuk melepaskannya dan berjanji untuk menjadi sahabat selamanya. Singa pun setuju padanya. Maafkan aku, maafkan aku. Jika kau melepaskanku, aku akan berjanji padamu untuk menjadi sahabatmu selamanya. Akhirnya, singa dan buaya menjadi sahabat selamanya. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipanur Fadila Febi Adelia dari kelas 7A. Ingin menceritakan ulat bulu dan kupu-kupu. Di sebuah taman hiduplah seekor ulat bulu. Ia memiliki bulu yang lebat dan berwarna hijau. Ia tinggal di bawah pohon yang rindang daunnya. Dengan begitu, ia dapat memakan daun-daun itu dengan mudah. Suatu hari, seekor kupu-kupu terbang di taman. Ia melihat ulat bulu sedang makan dedaunan. "Hai ulat bulu, tubuhmu sudah gemuk. Bagaimana kamu bergerak dengan badan kamu yang gemuk?" tanya kupu-kupu ulat bulu. "Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Nanti aku akan menjadi kupu-kupu yang cantik sepertimu." Ia memiliki sayap yang indah sekali. Kupu-kupu yang kemarin mengejeknya pun meminta maaf. "Maafkan aku temanku, aku tidak seharusnya mengolok-olokmu," kata si kupu-kupu menyesal. Ulat bulu yang telah menjadi kupu-kupu memaafkan temannya. Ini mereka berteman dan terbang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Jidan dari kelas 7A. Saya akan menceritakan cerita fabel. Judul cerita Ikan Laut. Secara umum, kegiatan budidaya perikanan dibagi menjadi 3 sektor, yaitu pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Ketiga sektor tersebut dapat diusahakan secara bersamaan atau terpisah, namun tetap saling berkaitan. Sektor pembenihan dilakukan di panti-panti pembenihan hatchery untuk menghasilkan benih ikan laut dengan menggunakan atau akuarium. Sektor pendederan melakukan kegiatan budidaya dengan memelihara benih ikan tersebut di kolam tanah bak pendederan atau keramba jaring apung untuk mencapai ukuran sedang. Adapun kegiatan budidaya pembesaran ikan bertujuan menghasilkan ikan ukuran konsumsi yang pemeliharaannya dilakukan di keramba jaring apung, tancap, kolam tanah tambak atau bak pembesaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lufitianti dari kelas 7C. Saya ingin menceritakan sebuah cerita fabel yang berjudul Kancil Menipu Kera. Pada suatu hari, ada seekor kera yang menumpukan kebun pisang yang luas dan banyak buahnya. Ia senang bukan kepalang. Ia menceritakan semua itu kepada teman-temannya yang berada di hutan. "Tapi ingat ya, kebun pisang itu milik Pak Tani," kata kera memperingati semua temannya yang berada di hutan.
Si Kancil juga mendengar kabar tentang kebun pisang yang luas itu. Setelah bersusah payah, akhirnya ia menemukan kebun pisang milik Pak Tani. Kancil pun menyusup ke dalam kebun pisang itu. Namun ia tak bisa mengambil pisang di atas pohon karena pisang itu terlalu tinggi dan Kancil tidak bisa memetiknya. Ia berpikir keras, tiba-tiba Kancil dilempari oleh sebuah kulit pisang. Ia bermaksud lari, takut yang melemparinya adalah Pak Tani. Ketika ia menunggak ke atas, tahulah pelemparnya adalah si kera nakal. Sialan, ternyata kau kera, dasar kera jelek dan bodoh, kata Kancil mengejek si kera. Hehehe, biarpun begini, aku bisa memanjat dan menikmati pisang matang sepuas hatiku, kata kera, kembali mengejek sang Kancil. Dasar kera bodoh, lemparanmu tadi sebenarnya tidak mengenai tubuhku, sebab kau gunakan kulitnya. Coba saja lempari aku dengan pisangnya, pasti kena. Tapi apa kau bisa, kera bodoh, kata sang Kancil, kembali mengejek si kera. Kera tersinggung karena disebut bodoh, lalu ia melempari Kancil dengan pisang betulan yang matang. Nih, benjut kau, kata kera. Kancil berkelit, pisang tak mengenai tubuhnya. Dasar kera bodoh, lemparanmu meleset, coba lagi, kata Kancil. Cukup banyak pisang matang yang dilempar si kera. Ada 30 pisang, kini tinggal 2 buah pisang yang matang yang ada di pohon. Hehehe, ayo, masih mau mencoba melemparku lagi, ejek Kancil. Kera nekat melempar lagi, namun lemparannya tetap meleset. Kini kera mulai sadar bahwa Kancil memang sengaja mengelabuinya. Karena tinggal 1 buah dan kera masih lapar, ia tak jadi melempari Kancil lagi. Ia makan buah pisang yang tinggal sebuah itu. Sementara si Kancil segera mengumpulkan pisang-pisang yang berceceran dan memakannya dengan sepuas hati. Hehe. Nah teman-teman, dari cerita fabel yang saya ceritakan tadi, kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh gampang terpancing emosi seperti kera, karena itu dapat merugikan diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh mengejek teman kita seperti Kancil, karena itu dapat menyakiti hati teman kita. Kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Sekian cerita fabel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.